Dua kurir narkoba ditangkap, polisi temukan puluhan butir obat mengandung psikotropika. 6 mahasiswa yang goyang dugem injak ambulans disanksi administrasi dan diperiksa polisi. Dua balita ditinggal orang tuanya di rumah kosong, sang adik ditemukan tidak bernyawa. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo, apa kabar Arlista? Ada informasi apa saja hari ini? Kabar baik, Pram. Terima kasih banyak, Pram. Ya, pemirsa, hari ini kami memiliki update informasi terkait puluhan warga di Desa Durian Demang, Kabupaten Bengkulu Tengah yang keracunan usai menyantap mie ayam saat pengajian bulanan. Dan pemirsa, inilah Ayu Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, aksi penangkapan 2 kurir narkoba terjadi di lalu lintas padat di Kebayoran Baru, Jakarta. Dari pelaku, polisi menemukan puluhan butir obat mengandung psikotropika. Curiga terhadap gerak-gerik 2 pengemudi motor berboncengan, petugas patroli Polres Metro Jakarta Selatan yang sedang mengatur arus lalu lintas di perempatan PT IKA Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengamankan keduanya. Bahkan keduanya sempat mencoba kabur ketika petugas menghampiri. Petugas curiga saat kedua pelaku nampak membuat sebuah kantung di tengah kemacetan. Benar saja, saat digeledah dari pelaku, polisi temukan puluhan butir obat mengandung zat psikotropika. Jadi awalnya mereka pada saat jalur macet, kemudian si barang bawaannya di kantong plastik hitam itu jatuh, dia akan punguti dan dilihat oleh anggota, kemudian ditanya, nah di situ ternyata dia gelagatnya kurang bagus, gelagatnya dia mencurigakan, pas dilihat obat-obatan itu mencurigakan dan diamankan oleh anggota tersebut. Petugas kemudian menyerahkan kedua pelaku ke jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi masih mencari pelaku perampokan toko emas di Pasar Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Sementara itu pemirsa, korban yang ditembak pelaku kini dirawat di rumah sakit. Dengan membawa senjata, 4 orang perampok toko emas terekam kamera CCTV. Keempatnya, perampok toko emas di Pasar Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara dan berhasil membawa kabur emas bernilai miliaran rupiah. Tim gabungan Polda Sumatera Utara pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi, petugas menemukan selongsong peluru yang diduga ditembakkan pelaku ke arah dinding saat beraksi. Polisi juga masih mengumpulkan keterangan saksi dan mencari motif perampokan. Selain merampok, pelaku juga menembak Erwin yang merupakan tukang parkir di Pasar Simpang Limun. Erwin ditembak di bagian leher sebelah kanan karena ia berusaha menghalangi perampok dengan melempar kayu. Di dalam udah pada jarak semua, nggak ada yang berani. Udah disuruh jarak sama para pelaku, jangan ada yang melawan. Itulah dia Pak. Jadi lari pelakunya kemarin mau ngambil kereta, rupanya ada salah satu warga tukang parkir bernama Erwin Simanung Khalid mengejar para pelaku, diambilnya salah satu kotak tepung tahu, dilemparkannya ke arah pelaku tempat mau berangkat. Kena si pelaku, pas dia megang senjata langsung tembakannya sekali bos langsung. Atas kejadian ini, tetangga korban pun menenangkan 3 anak korban yang terus menangis. Warga menghibur anak korban dengan mengabarkan kondisi ayahnya yang saat ini sudah mulai sadar. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Polisi pun masih terus mendalami kasus yang menghebohkan kota Medan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Viral, emak-emak korban jambret melumpuhkan seorang pemuda usai beraksi di Depok, Jawa Barat. Aksi heroik emak-emak tersebut terekam kamera pengawas. Aksi penjambretan telepon genggam pengendara bermotor di Jalan Bambun Raya, Beji Timur, Kota Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Emak-emak yang menjadi korban jambret ini pun bergegas turun dari motornya dan mengejar pelaku. Bahkan sang emak sempat memukul pelaku hingga terjatuh dari motornya. Pelaku pun berhasil dilumpuhkan. Sebelum dibawa ke Polsek Beji, pelaku berhasil diamankan terlebih dahulu oleh warga sekitar yang berada di lokasi kejadian. Pelakunya berinisial WH, korbannya seorang ibu-ibu yang sedang berada di sekitar lingkungan rumahnya yang sedang membawa handphone. Cara melakukan WH ini sebenarnya cara-cara yang memang sudah lama biasa dilakukan oleh para penjambret ponsel. Mereka menggunakan memakai kendaraan, kemudian melihat sasarannya, mengambil handphonenya. Namun demikian, korban berteriak, kemudian pelaku dapat diamankan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti seperti sepeda motor milik pelaku serta 1 unit ponsel yang baru saja didapat dari hasil penjambretan. Dari Depok. Seorang bandar narkoba menangis saat ditangkap polisi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Selain mengedarkan sabu, pelaku juga menggunakan narkoba yang ia percaya untuk mengobati penyakitnya. Ini ya, pakai sabu-sabunya. Bandar sabu dan ganja ini menangis saat Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara datang ke rumahnya. Saat digeledah, polisi pun menemukan sabu-sabu sebanyak 24,17 gram dan ganja 1,57 gram. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba. Bandar narkoba bernama Sangkot Simamora mengaku mengkonsumsi narkoba untuk mengobati sakit asam uratnya. Satu orang residivis yang sudah 3 kali melakukan kasus narkoba di Polres Tanjung Balai. Dengan alasan dia jual narkoba itu apa? Dia ini sebagai pengedar dan juga pemakai berat. Alasannya untuk mengurangi penyakit asam urat yang dideritanya. Pelaku ditangkap setelah warga melaporkan aktivitas jual beli narkoba di wilayah tersebut. Pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara polisi masih menyelidiki pemasok kepada bandar narkoba. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sebuah video yang menampilkan ratusan orang berkerumun menonton judi sabung ayam viral di media sosial. Kejadian ini berlangsung di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang tengah menerapkan PPKM level 3. Beredar video amatir berdurasi 37 detik, ratusan orang yang mengikuti judi sabung ayam di lokasi pesta adat Rabu Solo, Kecamatan Makale, Tanah Toraja. Tidak adanya penerapan protokol kesehatan di antara pengunjung sehingga menciptakan kerumunan dan rawan menjadi klaster baru di tengah pandemi. Bupati Tanah Toraja pun memberikan teguran keras terhadap oknum Satgas COVID-19 Tanah Toraja karena lalai meloloskan kegiatan mengundang keramaian tersebut. Siapapun yang terlibat itu harus diberikan teguran keras. Saya bagi kecacatan pasti tindakan administratif, ya, tindakan administratif yang kita lakukan. Nah, karena itu saya berharap bahwa pihak-pihak, keluarga-keluarga, semua orang-orang Toraja yang ada, tolonglah sayangi masyarakat kita ini. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Tanah Toraja telah memeriksa dan memanggil para oknum yang diduga sebagai penyelenggara. Pemerintah Tanah Toraja menegaskan bahwa pengetatan kegiatan masyarakat semata-mata untuk menjaga, melindungi masyarakat demi keselamatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Sebuah mobil ambulans terlibat kecelakaan beruntun. Sang supir terjepit dan harus dievakuasi petugas jasa marga.
Tangannya begini nih, di dada. 1, 2, 3. Terus. Yo, sip. Proses evakuasi pengemudi ambulans cukup sulit dilakukan karena bagian depan ambulans rusak parah dan membuat sang supir terjepit. Dengan upaya maksimal, petugas Jasa Marga berhasil mengeluarkan pengemudi dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Kecelakaan berawal saat ambulan melaju kencang dari arah Jakarta menuju Bogor. Saat hendak menyalip kendaraan di depannya, ambulans oleng hingga menabrak Volt Diesel yang berada di depannya dan kemudian ambulans ditabrak oleh truk bermuatan solar. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi ambulans mengantuk. Jadi dia dari jalur 3 langsung ke jalur 2, dia langsung membat mobil truk. Mobil ini? Enggak, mobil yang di sono, yang kabur. Pak kuning ya? Iya, dia nabrak mobil. Mobil begini nih, di depan ada saya, jaraknya nggak jauh. Sebuah video viral goyang dugem sambil injak ambulans serta tertawa terbahak-bahak dilakukan 6 mahasiswa KKN dari kampus IAIN Palangkaraya. Setelah viral, ke-6 mahasiswa tersebut meminta maaf. Bahkan pihak kampus akan melakukan investigasi dan melakukan sidang kode etik terhadap 6 orang mahasiswa tersebut. Video sekelompok remaja berjoget di atas mobil ambulans sambil tertawa lepas viral di media sosial. Aksi ini dilakukan sekelompok mahasiswa yang sedang KKN. Mobil ambulans yang digunakan untuk berjoget ini diketahui milik desa setempat. Mereka menaiki atap dan kap mobil ambulans dan berjoget. Beberapa lainnya terlihat berjoget di pintu samping ambulans. Setelah viral, pihak kepolisian langsung mengundang ke-6 mahasiswa IAIN Palangkaraya yang berada di video tersebut. Ke-6-nya tertunduk lemas dan meminta maaf pada masyarakat. Saya di sini mewakili teman-teman saya. Sebelumnya kami ingin meluruskan bahwa kami tidak berniat membuat video tersebut, berniat pergi ke hutan kemudian menggunakan ambulan untuk melakukan aksi video atau membuat konten video, tetapi semuanya terjadi secara spontan. Kami menyadari secara sadar bahwa apa yang kami lakukan itu sangat melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Indonesia, terutama kami sebagai mahasiswa. Ke-6 mahasiswa tersebut telah mencemarkan nama baik kampus serta pencemaran nama baik desa. Tidak ada pelanggaran hukum negara sehingga pihak kampus IAIN Palangkaraya akan memberi kewenangan terhadap Dewan Etika Mahasiswa IAIN. Serta ke-6 mahasiswa ini terancam mata kuliah akhlaknya akan tidak diluluskan atau mengulang kembali. Pelanggaran di IT aja, itu kan, IT, kemudian menyebarkan itu yang melanggar etika sosial lah. Ya, akhlak itu ya kira-kira mereka tidak cerdas bermedia sosial. Nah, tidak cerdas bermedia sosial, tentu kan siapa yang menyebarkan itu, mungkin aja nanti mata kuliah akhlaknya itu apakah diturunkan nilainya ataukah mungkin tidak diluluskan ulang lagi. Itu biasanya. Sebelumnya pihak kampus IAIN Palangkaraya sudah memohon maaf atas terjadinya kasus ini pada masyarakat, pemerintah, kecamatan, dan desa setempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Ribuan rumah di 3 kabupaten di Kalimantan Tengah terendam banjir dengan ketinggian 1 meter lebih. Namun banyak warga yang memilih tetap tinggal di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Banjir di wilayah Katingan Utara, pedalaman Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kini terus meluas. Data dari BPBD sebelumnya ada 3 kecamatan yang terendam banjir, namun kini menjadi 5 kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Bukit Santuai, Telaga Antang, Tualan Hulu, dan Mentaya Hulu.
Lebih dari 3.000 rumah, 4 kantor pemerintahan, 3 sekolah, dan 1 puskesmas terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. Meski banjir sudah tinggi, namun masih banyak warga yang belum mengungsi. Bantuan pun disalurkan kepada korban banjir. Sang naik terus, jadi kami dari dinas sosial memberikan bantuan karena masyarakat di sini tidak bisa buat apa-apa karena semua rumah terdampak banjir. Ada yang sudah hampir setengah rumahnya terendam air, maka dari itu kami memberikan bantuan kepada masyarakat Sangai. Semoga apa yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial itu bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di Kecamatan Arut Utara, Kota Waringin Barat, puluhan kepala keluarga dan ratusan jiwa di 2 desa terpaksa diungsikan ke dataran lebih tinggi. Desa terendam banjir karena Sungai Nyomba meluap karena tidak bisa menampung volume air akibat hujan deras. Banjir juga mengakibatkan jembatan putus. Ketinggian banjir bervariasi, bahkan ada yang mencapai 170 cm. Hal yang sama juga terjadi di Katingan, Kalimantan Tengah. 10 kecamatan terendam banjir. Akibatnya 5.600 rumah warga terdampak banjir. Sebagian warga yang berada di Kelurahan Kasongan Lama memilih untuk bertahan di rumahnya. Diperkirakan banjir masih akan terus meluas lantaran hujan deras masih sering terjadi. Dari Kalimantan Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. 5 wisatawan hanyut terseret ombak di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak, Kota Padang. 1 wisatawan ditemukan meninggal dunia dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR. Lima wisatawan asal Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dilaporkan hanyut terseret ombak di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak di Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang, saat berenang di Pantai Pasir Jambak. 3 orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara 1 orang atas nama Luki, yang merupakan orang tua dari ke-4 orang korban, ditemukan dalam kondisi kritis dan meninggal dunia di puskesmas. Peristiwa ini bermula ketika 4 orang korban tengah mandi di pinggir pantai dan terseret ombak hingga ke tengah laut, yang kemudian berusaha ditolong oleh orang tuanya yang kemudian ikut menjadi korban hanyut. Ada 5 orang mandi-mandi itu keluarga, ya kan, itu yang bernama Rizky, Dika, Luki, Sakti, Sabri. Jadi yang 3 orang sudah ditemukan ya oleh tim SAR dan masyarakat. Kemudian ada 1 orang lagi yang belum ditemukan, masih dalam tahap pencarian, yang bernama Sabri. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap 1 orang korban atas nama Sabri, 14 tahun yang belum diketahui keberadaannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 25 warga keracunan makanan pengajian, polisi periksa penyelenggara. iNews yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.